Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, Mahasantri mengadakan podcast mengulas sejarah FKMSB, dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini merupakan bintang tamu yang sangat spesial bagi saya. Karena beliau ini bukan sembarang beliau. Karena beliau ini termasuk orang yang aktif di dalam organisasi, makanya saya anggap bintang tamu pada malam hari ini merupakan bintang tamu yang sangat spesial. Namun sebelumnya saya sapa terlebih dahulu kawan Zen, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Bagaimana perasaan Anda saat didatangkan menjadi narasumber podcast di kesempatan malam hari ini? Untuk hadir di sini memang ya pertama butuh persiapan lah, dan memang ini kan membahas terkait sejarah FMSB Jombang yang memang ya banyak aslinya senior-senior yang memang lebih dulu untuk mendirikan FMSB Jombang khususnya, cuman karena mungkin tidak ada di Jombang dan mungkin tidak bisa dihadirkan ke base camp dan di tempat aula ini, ya mungkin tidak mungkin ya yang dekat-dekat saja. Seperti itu. Saya tanyakan apa kesibukan sehari-hari kawan Zen? Untuk saat ini saya masih aktif di kuliah, alhamdulillah melanjutkan di pasca sarjana di Univ Jombang saat ini, alhamdulillah di S2, dan juga kesibukan lain ya ada di Panwascam di Kecamatan Tembelang di Jombang saat ini sebagai staf teknis di Panwascam Tembelang. Oh, jadi dari S1 lanjut ke pasca sarjana gitu? Alhamdulillah langsung lanjut, dan itu sebelum wisuda saya sudah daftar di S2, jadi wisuda itu sudah aktif di pasca sarjana. Oh, untuk kedepannya apa ada planning untuk melanjutkan ke S3? Untuk ke depan ya lihat nantilah, karena memang untuk S3 banyak hal yang memang kita harus pikirkan, dan juga kesiapan mental juga memang harus perlu dikuatkan lagi. Oh, seperti itu. Jadi kali ini Mahasantri podcast dengan tema mengulas sejarah FKMSB wilayah Jombang. Jadi yang saya tanyakan, siapa deklarator pertama yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan FKMSB Jombang? Siapa saja? Untuk pertama, ini kan aslinya cerita-cerita lah dari para senior-senior dan juga para alumni Jombang khususnya, karena memang sebelum-sebelumnya ini juga cerita dari Kak Imam. Kak Imam itu adalah ya salah satu senior yang memang aktif sampai saat ini, yang hingga hingga mendeklarasikan FMSB Jombang. Aslinya masih ada senior-senior yang memang yang lebih dulu yang memang pengen mendeklarasikan Jombang, FMSB Jombang. Cuman dari cerita dari Kak Imam, ya hal itu memang pengen, cuman dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman alumni lulus, ada tambahan lagi satu lulus. Pada akhirnya FMSB Jombang terdeklarasi pada tanggal 26 April 2019, dan itu pun ya ada sekitar 6-7 anggota yang aktif pada saat itu. Berarti FKMSB Jombang ini sudah berapa tahun? 5 tahun? Ya, 5 tahun. Mau berjalan ke harlah yang ke-5 gitu. Untuk pertama kali yang mempunyai inisiatif itu Kak Imam sendiri berarti? Untuk pertama kali aslinya banyak senior-senior, kan senior ada Kak Harmain, ada Kak Subaidi, terus Kak Imam, Kak Muklis. Aslinya banyak senior-senior Jombang yang memang sudah tergabung di grup keluarga besar itu. Jadi memang ya para senior-senior sudah mengumpulkan berbagai lintas generasi di Jombang, yang itu disatukan di grup, dan cuman kan di dalam ADRT kan untuk deklarasikan suatu wilayah harus memenuhi 5 anggota. Nah, hal itu ketika ada 5, copot 1 karena pulang, tambah lagi copot lagi. Nah,
dan itu pun sampai 2019. Jadi sebelum-sebelumnya kan sudah ada, maksudnya sudah ada inisiatif, cuman masih belum belum kesampaian untuk hal itu. Makanya saya kan masuk Jombang 2018. Saya masuk Jombang 2018, dan sebelum itu sudah banyak senior-senior, maksudnya banyak yang sudah masuk, tapi dari tahun ke tahun. Jadi 2019, seumpamanya 2011 ada yang masuk 3 lah 2014 masuk, terus pada akhirnya kan sampai lulus, belum genap 5, pada akhirnya pulang tambah lagi belum genap lagi, ya pada akhirnya 2019 itulah baru FMSB Jombang berdiri. Oh kan, FKMSB sendiri disingkat dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar, teman Z. Betul. Apakah di FKMSB sendiri hanya menampung alumni-alumni Banyuanyar sendiri? Untuk pertama kali memang deklarasi itu memang murni alumni Banyuanyar. Itu pertama kalinya ya? Itu pertama kali 2019 itu masih alumni pertama. Alumni Banyuanyar murni. Nah, terlepas dari itu 2020 sudah ada relasi yang memang ada sekitar 5 orang di situ. 2019, 2020 itu ada. Baru setelah itu banyak alumni yang masuk, dan juga ada juga kalau menurut ADRT juga memang FMSB ini tidak cuman khusus alumni, tapi siapapun yang mau masuk di dalam FMSB dan mau berproses di FMSB ya masuk dalam keanggotaan FMSB, jadi tidak membatasi. Makanya kalau di ADRT ada anggota biasa yang memang alumni, Ya. yang kedua anggota yang istimewa non alumni, dan juga ada anggota kehormatan. Makanya tiga ini memang istilah yang memang harus digunakan ya. Kalau biasa berarti yang memang alumni, istimewa berarti yang non alumni ya, yang dari santri-santri yang lain yang memang di sini kan banyak lah alumni yang memang tidak ada forum santri, Ya. dan pada akhirnya masuk di forum FMSB itu aja. Makanya hal yang memang seperti itu juga ya bagus untuk teman-teman berproses, teman-teman juga belajar di FMSB untuk mengetahui bagaimana organisasi pondok pesantren yang memang lingkupannya juga tidak cuman sebatas alumni, tapi semuanya juga dirangkul. Oh, berarti dalam mendirikan FKMSB wilayah Jombang ini penuh dengan lika-liku yang sangat besar, dan juga ada banyak tantangan mungkin ya sahabat Zen, kawan Zen. Tantangan terberat dalam mendirikan organisasi FKMSB di sini apa menurut sampean? Tantangan pertama memang keanggotaan itu. Tantangan pertama memang keanggotaan, karena memang tanpa anggota ya forum ataupun organisasi tidak akan pernah jalan. Makanya SDM itu penting. Ya terkait nanti kualitas diri, terus yang lain tinggal bagaimana proses di dalamnya. Makanya pertama memang keanggotaan, yang kedua adalah mungkin dari dari Jombang kan memang kota santri yang memang semuanya juga ada yang memang di pondok, terus ada memang teman-teman santri yang mahasiswa yang jauh. Makanya tantangan kedua yaitu, jadi dari beberapa kampus yang ada di Jombang ya memang tidak cuma satu kampus yang ditempati teman-teman, tapi banyak kampus. Makanya untuk ketemu terus yang lain itu agak sulit ya sebenarnya. Cuman alhamdulillah kalau Jombang saat ini ya dari dulu masih kekompakan itu tetap ada, dan memang giroh untuk tetap mengeksiskan FMSB Jombang itu ada. Oh, FKMSB Jombang sendiri ini notabene sebagai FKMSB apa? Kalau dikatakan di kalangan FKMSB yang lain, FKMSB Jombang ini dikenal dengan notabene apa? Ya, untuk pertama dulu kita sempat mengenalkan FMSB Jombang, bahwasanya FMSB Jombang adalah FMSB yang memang notabene adalah kesehatan. Oh, seperti itu ya. Nah, karena memang kader yang saat ini dari dulu ya, ketua pertama kan memang Musfikul Ibad. Musfikul Ibad itu adalah
kesehatan adalah ya apa namanya orang yang memang kuliah di kesehatan, dan juga Kak Imam juga kesehatan, dan juga ada beberapa kader yang masuk ke Jombang juga banyak yang kesehatan. Makanya ya tanpa apa namanya tanpa mengukir yang lain, kita juga memang ya kita menguapkan bahwasanya Jombang adalah kota kesehatan yang memang di kampus Jombang adalah 70% kesehatan dari 100%. Ya beberapa dari hal itu juga banyak kampus-kampus yang memang ya di ekonomi terus yang lain seperti itu. Cuman ada beberapa hal yang memang teman-teman kurang tadi di kota Jombang. Yang pertama terkait apa namanya kampus yang memang tidak ada negeri di kota Jombang. Nah, betul. Kebanyakan yang memang swasta, dan itu dekat dengan pondok-pondok pesantren, karena memang sesuai dengan apa namanya slogan kota Jombang adalah kota santri. Kota santri. Makanya Jombang memang full dengan pondok pesantren. Oh, berarti awal berdirinya FKMSB ini ketua pertama kawan Musfikul Ibad. Ya. Dan juga beliau termasuk ketua yang memang prodinya keperawatan. Perawatan. Nah, kalau boleh diceritakan dari masanya Musfikul Ibad sampai sekarang, siapa saja nama-nama ketua FKMSB wilayah Jombang? Ya, untuk pertama Dan juga mungkin nanti bisa disapa lewat layar lah. ya siap. Jadi teman-teman untuk di FMSB Jombang, yang pertama sesuai dengan rapat pertama kita karena ada pengurus pusat yang memang dari Jakarta ke Jombang, dan memang itu diinisiasi untuk apa namanya dikontak langsung oleh Kak Imam pada saat itu untuk mendeklarasikan FMSB Jombang. Jadi pada sebelum tanggal 26 itu memang sudah mengajukan surat pendirian FMSB Jombang kepada pusat pada saat itu. Nah, sesuai dengan rapat itu kita rapat siapa yang ketua pertama untuk apa namanya membentuk struktural pertama ya. Yang penting ada 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ketua pertama itu adalah Musfikul Ibad. Ya. Dan sekretaris bendaharanya ada sekretarisnya Kamila yang bendaharanya itu Mbak Zahro pada saat itu. Nah, setelah itu Kak Musfik itu dari 2019, saya sebagai ketua kedua 2020-2021. Jadi 2020 saya menjabat sebagai ketua kedua di FMSB Jombang, dan ketua ketiga Abdul Aziz, dan setelah itu kawan Maulidi, setelah Maulidi kawan Rian saat ini. Oh iya. Berarti jenengan termasuk ketua kedua. Ketua kedua yang saat ini yang masih di Jombang karena memang lanjut studi di Jombang. Ya, untuk ketua pertama sudah di Madura, sudah kerja juga di Madura. Oh iya, selama ini selama sampean ada di Jombang, apa saja yang pengalaman yang sampean dapat lah, baik di organisasi maupun di luar organisasi ataupun di FKMSB sendiri? Untuk pengalaman organisasi aslinya memang banyak hal yang memang kita pelajari di Jombang khususnya. Ya, betul. Ya, terkait organisasi yang ada di intra kampus, ekstra kampus, bahkan di Orda ataupun organisasi daerah, kedaerahan, dan juga di FMSB sendiri. Nah, ya kan mahasiswa di sini dikenal sebagai agen of change, agen perubahan. Jadi kawan Zian mungkin timbul kesadaran bahwasanya bagaimana nantinya sudah pulang bisa membuat perubahan di lingkungannya ataupun di rumahnya. Jadi untuk agen of change, agen of social control, terus yang lain itu memang perlu, ya memang adalah kita sebagai mahasiswa. Makanya untuk gerakan terus yang lain memang sudah kita harus lalui itu. Cari relasi lah. Nah, relasi terus segala macam memang perlu lah. Makanya di FMSB Jombang, jadi bagaimana Jombang kalau apa namanya secara pengalaman terus yang lain. Jadi setelah Kak Musfik kan saya menjabat sebagai ketua FMSB kedua, dan alhamdulillah dari hal itu ya saya diamanahi sama teman-teman untuk menjadi ketua. Dan ya banyak pengalaman sih aslinya, banyak pengalaman, dan juga apa namanya
sedih senangnya juga sama teman-teman pengurus dan teman-teman penganggota juga. Dan setelah itu banyak sih aslinya. Pertama terkait kajian, kedua terkait apa kira-kira ide-ide apa, kreatif apa untuk untuk mengenalkan FMSB Jombang yang memang belum terkenal di nasional pada saat itu. Makanya saya membuat gerakan yaitu adalah media pada 2020. Memang tidak banyak teman-teman menggunakan template-template yang sudah feed IG yang memang bagus, terus yang lain itu masih belum banyak. Dan alhamdulillah dengan hal-hal yang memang seperti itu kita mendapat penghargaan pada Rakornas di Jogja dulu 2021 di Jogja itu alhamdulillah dapat juara 3 dari media FMSB Jombang. Dan mulai dari situlah sampai saat ini terkait media sosial dan memang perkembangan zaman juga memang dituntut bagaimana ketika ada kegiatan media sosial harus jalan, karena memang kegiatan itu kita tidak akan paham dan tidak akan tahu kalau tanpa dengan informasi-informasi yang ada di sosial media itu. Nah, berarti bisa dikatakan aktifnya organisasi itu tergantung aktifnya media sosialnya ya. Untuk aktifnya organisasi aslinya tergantung internalnya pertama. Oh, seperti itu. Internalnya kalau udah aktif, ya tinggal bagaimana nanti mempost hal-hal yang memang sudah baik dan ya terkait kegiatan itu. Makanya memang penting media sosial saat ini. Bahkan sekarang sudah ada TikTok, ada IG, terus yang lain-lain kan memang ya kita harus gunakan itu. Jadi tidak cuman sebagai konsumsi pribadi, tapi bagaimana hal-hal yang memang seperti podcast saat ini kan memang sudah sudah banyak lah yang mengadakan podcast yang memang itu bagus, dan memang ya dari hal-hal yang kecil seperti ini sudah ya mungkin nantinya ketika dengan perkembangan zaman terus yang lain upgrading diri terus yang lain ya juga bisa memviralkan hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak cuma viral dengan hal yang kegilaan terus segala macam, tapi dengan segala keilmuan pun ya kita bisa juga viral seperti itu. Oh, jadi karena kawan saya di sini pernah menjabat sebagai ketua, pastinya kan ada tantangan tersendiri kepada kawan Zen. Mungkin bisa diceritakan tantangan atau hambatan lah yang pernah dialami kawan Zen sebagai ketua wilayah FKMSB Jombang pada masanya. Kalau tantangan terberat memang yang pertama itu terkait SDM memang ya kita kekurangan. Cuman alhamdulillah ada subsidi kader yang memang dari Kak Imam itu banyak, dan pada saat itu 2020 semuanya rata-rata laki-laki yang saya terima. Dan ya pengurus saya memang dikit dulu, cuman ada berapa ya, ada sekitaran 8 orang atau 9 orang kepengurusan, dan itu pun yang aktif hampir 4 atau 5 orangan itu. Jadi ada beberapa yang memang tidak aktif karena memang di pondok dan memang jauh, terus tidak ada kendaraan, itu juga memang ada kendala di situ lah. Tantangan itu yang memang agak berat, kita jemput juga jauh, kedua karena memang dia harus pulang, apalagi cewek kan, karena memang di asrama terus yang lain. Jadi tantangan terberat di Jombang khususnya memang semua organisasi di Jombang ya, karena memang di lingkup pondok itu kita tidak bisa menentang pondok karena dia juga cari ilmu di pondok terus yang lain. Jadi ada beberapa kalau memang dia bisa ke base camp ya silahkan ke base camp, kalau memang acara itu tidak berbenturan dengan pondok. Itu pertama. Terus yang kedua ya bicara Hambatan pengurus FMSB terus anggota, alhamdulillah sih aslinya jalan. Dan juga pernah juga betul pesantren dulu kan, betul pesantren itu sangat support juga sama teman-teman wilayah yang lain, dan juga dari pengurus pondok pun ada apresiasi terhadap Jombang karena memang itu dibutuhkan terkait kesehatan terus yang lain. Memang saya tidak paham terkait kesehatan aslinya, cuman dengan kumpul dengan teman-teman yang kesehatan terus yang lain, jadi dengan ya lingkungan yang memang bahwa kita harus paham itu. Alhamdulillah berjalan, dan alhamdulillah ya
lancar-lancar saja sih. Nah, karena beliau pernah memimpin, bagaimana dirinya seorang itu bisa memimpin dengan, katakanlah bisa mengambil kebijakan, bagaimana caranya dan trik dan tipnya seperti itu. Untuk aslinya semua orang bisa menjadi pemimpin. Semua orang juga bisa, karena sebagai khalifah fil ard kan pertama. Makanya pemimpin di organisasi kita ya belajar aslinya di organisasi ini. Tidak ada yang salah dan tidak ada apa namanya yang menyalahkan juga. Karena memang Berarti sebagai pelajaran ya gitu. karena memang ya kita di organisasi kita belajar dan belajar, tidak ada kata-kata kita sudah sempurna, karena memang ya sesuai dengan taklim kan, talabul ilmi apa namanya fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, itu ya sesuai dengan itu. Makanya memang jangan pernah apa namanya puas dengan apa yang kita punya, tapi teruslah mencari, karena dengan mencari itu kita akan menemukan hal-hal yang lebih daripada yang kita ketahui. Makanya dari itu ya, dari pengalaman-pengalaman pribadi terus yang lain, dengan sosial budaya terus yang lain, ya kita dibenturkan dengan masalah, makanya ada problem solving terus yang lain gitu. Tapi satu aslinya untuk menjadi pemimpin itu memang harus banyak kan buku-buku terkait model kepemimpinan di organisasi terus yang lain. Bahkan kan juga model-model kepemimpinan, kalau bicara model kepemimpinan ya ada model kepemimpinan transformatif, terus juga ada model kepemimpinan karismatik, terus ada juga model kepemimpinan yang memang apa namanya yang saat ini dipakai di Indonesia, yaitu adalah demokratis, ada yang otoriter. Cuman hal ini juga bisa digabungkan, di mix bagaimana nanti menjadi apa namanya ketika ya ada waktunya kita otoriter, ada waktunya kita demokratis, ada waktunya juga karismatik. Jadi memang hal ini juga bisa di mix, tapi pastinya ada kecondongan, karena memang apa namanya hal-hal yang model kepemimpinan itu tergantung kita membaca apa namanya sosial yang ada, bagaimana kita ya menjadi pemimpin, menjadi apa namanya ya, kalau seorang leadership, seorang leader di organisasi ya harus kita pinter ya aslinya, pintar dalam membaca situasi terus segala macam. Seperti itu kira-kira teman-teman. Apa yang ingin perlu dibahas lagi terkait FKMSB ini? Sejauh mana FKMSB wilayah Jombang ini dikenal kawan saya? Untuk saat ini kayaknya di nasional ya alhamdulillah lah, karena memang saat ini saya juga menjabat sebagai kominfo di Pusat lah, PPFMSB, FMSB, dan juga ya ada juga kawan Aziz di perekonomian sebagai kabid perekonomian, saya juga sebagai kabid di Kominfo saat ini. Jadi ya sumbangsih kader terhadap Jombang ke nasional juga sudah ada, makanya tinggal bagaimana ya setelah saya dan nanti teman-teman yang ada di bawah ya selesailah di masalah kaderisasi terus yang lain. Dan juga ya bicara FMSB, karena memang FMSB adalah organisasi pengabdi, organisasi mahasantri yang memang adalah bagaimana pengabdian ini apa namanya ya membantu terhadap pondok pesantren, bagaimana pesantren juga terbantukan oleh apa namanya dengan adanya FMSB, ya itulah makanya back to pesantren itu memang penting. Jadi tidak cuma membesarkan FMSB di Jombang saja, tapi bagaimana ada sumbangsih terhadap pondok khususnya. Oh, berarti apa yang dikatakan guru kita bersama, Syekhona Muhammad Syamsul Arifin, dengan daunnya beliau yang makolnya seperti ini, di FKMSB nah paden bon singodi Banyuanyar, ngapti ke FKMSB paden bon sing ngapti di Banyuanyar, seperti itu konsen. Karena dari masa ke masa yang sampai ketahui, mestinya di setiap organisasi ini memiliki perubahan, entah itu di SDM-nya ataupun program kerjanya. Kalau dibandingkan dengan masanya sampean sampai sekarang, perubahan apa yang ada pada FKMSB Jombang sendiri?
Ya untuk saat ini memang ya bicara perubahan aslinya ya sudah lebih bagus ya aslinya. Pertama terkait SDM saat ini yang dulu cuman beberapa orang yang karena memang saya priorisasi kedua ya sekitaran 20-an lah 20-an lebih sepertinya, dan saat ini sudah mencapai hampir 50 dengan seluruh anggota yang saya lihat di grup seperti itu. Dan ya itu sudah sudah bagus menurut saya, karena memang kaderisasi itu tidak bisa dilupakan dan kaderisasi itu tidak bisa dihindarkan, karena tanpa kader, tanpa SDM ya FMSB akan layu, FMSB akan tidak akan eksis lagi. Makanya kenapa harus kita membawa santri yang memang maksudnya tidak cuma membawa, jadi siapapun yang mau kuliah ke Jombang kita fasilitasi, siapapun yang mau ke Jombang bahkan meskipun bukan non alumni dan itu menghubungi teman-teman FMSB dan mau proses di FMSB ya kita layani, karena memang sebagai sebagai fasilitator ataupun orang yang memang sudah paham terkait Jombang ya kita harus membantu teman-teman, khususnya kan juga kita juga dari warga Madura. Iya, betul. Kita di Jawa, apapun Untuk mempermudah lah. untuk ya hal-hal yang memang seperti itu. Nah, yang saya ketahui ini tentang moto ya FKMSB Wilayah Jombang, mengabdi, mengaji, dan berintelektual tinggi. Ini moto dilahirkan sejak apa kepemimpinan yang pertama atau kepemimpinan yang ketiga ataupun yang kedua? Aslinya ini Trihikmat apa Tridharma ya, pokoknya mengabdi, mengaji, dan berintelektual itu tinggi itu adalah sebuah slogan saja aslinya. Bagaimana pengabdian kita terhadap FMSB, pengabdian tidak cuma berbentuk secara finansial, tidak cuma berbentuk yang lain, tapi pengabdian itu banyak hal. Pertama diantaranya berproses di FMSB. Terus mengaji karena memang kita adalah santri, dan mengaji itu adalah hal tradisi yang memang kita rawat ya, terkait mengaji kitab, terus yang lain tarjuman, terus yang lain itu, dan juga diskusi itu ya juga mengaji, bagaimana mengasah terus yang lain. Nah terus berintelektual tinggi dari pengabdian dengan kita dengan kita belajar mengaji itu, barulah kita mengetahui apapun yang sudah kita kaji. Makanya berintelektual tinggi itu adalah sebuah hal yang memang mungkin orang-orang juga idam-idamkan, bagaimana ya kita pinter terus yang lain. Jadi dengan proses-proses hal seperti itu memang perlu, dan memang pengabdian, mengaji, berintelektual tinggi itu adalah sebuah proses yang harus dilalui kawan-kawan yang ada di Jombang khususnya. Karena kawan Zen ini termasuk orang yang organisatoris lah. Saya ingin bertanya, output yang didapatkan oleh mahasiswa yang berproses di organisasi itu apa yang sangat besar lah outputnya? Ya, output untuk di mahasantri atau di mahasiswa lah. Dan di mahasiswa itu memang banyak aslinya. Kalau kita belajar di organisasi bicara kedewasaan, belajar yang memang tidak ada di kampus, belajar juga terkait leadership, sosial, terus yang lain ini juga masuk. Ya, karena saya menanyakan seperti itu, melihat mahasiswa yang lain itu malas untuk berorganisasi, katakanlah lebih fokus kepada mainnya lah seperti itu. Aslinya kan banyak tipe-tipe mahasiswa, ada tipe kupu-kupu, kuliah pulang, hedon, terus juga ada memang yang di organisasi. Banyak sih aslinya terkait slogan-slogan mahasiswa, tipe-tipe mahasiswa itu. Makanya ya tinggal pilih. Kalau memang kita mau aktif di organisasi, tapi tidak juga lupa terhadap dengan kampusnya, tidak juga lupa dengan kewajiban kampusnya. Makanya memang penting di organisasi, tapi juga bagaimana mengatur waktu, manajemen waktunya bagaimana. Jadi harus aktif di organisasi, ya aktif di kampus, ya juga aktif di FMSB-nya. Terus yang lain-lain juga banyak lah, maksudnya kita juga
bicara organisasi ya tidak lepas dari mahasiswa, karena memang sampean mau masuk di FMSP ya harus sampean mahasiswa, sampean masuk di organisasi ekstra sampean harus di mahasiswa. Makanya mahasiswa ini adalah sebuah label sampean di perguruan tinggi kan. Makanya harus kalau memang sudah waktunya selesai ya selesaikan. Jadi tidak cuma memulur-mulur waktu yang memang itu juga apa namanya yang dinanti-nanti oleh orang tua yang di rumah. Makanya seperti itu. Ya memang banyak teman-teman yang memang tidak lulus terus segala macam. Ya itu sudah pilihan aslinya, tidak tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia ada plan yang lain seperti itu. Nah, ya betul apa yang dikatakan kawan Zen barusan. Karena melihat mahasiswa yang yang bisa dikatakan sebagai agen of change, agen perubahan, dan juga mahasiswa tersebut sebagai role model kepada siswa, kepada adik-adik siswanya. Bagaimana nantinya mungkin ada pesan lah dari kawan Zen terhadap mahasiswa yang belum masuk di organisasi, ataupun pesan kepada mahasiswa yang sudah masuk di organisasi agar tumbuh kembang, agar mengembangkan minat dan bakatnya ataupun soft skillnya. Mungkin ada pesan dari kawan Zen terkait mahasiswa yang tidak berorganisasi ataupun mahasiswa yang sudah berorganisasi. Ya untuk teman-teman yang memang mahasiswa dan belum berorganisasi, aslinya itu memang pertama pilihan. Betul. Organisasi mau tidak organisasi, yang penting pertama adalah produktivitas. Kalau kita sudah berproduktif di organisasi, kita produktif, meskipun tidak berorganisasi juga produktif. Yang penting sama-sama paham bahwasanya kalau memang di organisasi ya banyak ilmu yang memang kita dapatkan. Ya tidak menutup kemungkinan yang memang tidak berorganisasi juga memang banyak. Cuman memang itu tergantung kebutuhan dari kawan-kawan. Memang ya kalau bicara penting memang penting, karena memang organisasi ini adalah sebuah miniatur bagaimana sampean nanti ketika di masyarakat, jadi tidak kaget ketika diturunkan langsung ke masyarakat terus yang lain, oh ternyata setelah kita belajar di organisasi ternyata diimplementasikan langsung di masyarakat, oh ternyata cara komunikasi, cara melobi terus yang lain itu kan banyak. Bahkan juga kalau di kaderisasi di berbagai ya di FMSB saja ada PAB kan, kita bicara terkait analisis sosial, analisis diri, yang itu memang tidak ada di kampus. Makanya memang ya penting juga di organisasi, makanya juga ada intrakampus. Kenapa intrakampus adalah apa? Ya organisasi juga di bagian kampus, tapi ya memang itu bagaimana nanti intrakampus ya mendukung bagaimana kampus untuk kemajuan kampus terus yang lain. Tapi kalau sudah masuk di organisasi yang orda ekstra terus yang lain, ya bagaimana kita dewasakan diri. Oh ternyata kayak gini menjadi leader, oh ternyata kayak gini menjadi MC terus segala macam, yang memang itu tidak bisa didapat oleh teman-teman yang memang tidak berorganisasi. Seperti itu. Mungkin itu ya untuk pembahasan pada malam hari ini terkait sejarah FKMSB Wilayah Jombang. Mungkin ada closing statement dari kawan Zen terkait masa depan anak bangsa, karena remaja yang sekarang adalah generasi di hari esok, seperti itu. Pemuda yang sekarang adalah generasi di hari esok. Ya, intinya seperti ini, jangan menyiram bunga yang sudah layu. Masya Allah. Tapi lanjut salah, mohon maaf. Jangan menyiram bunga yang sudah mati, tapi menyiramlah bunga yang sudah layu, karena bunga yang sudah mati tidak akan pernah hidup lagi, tapi yang layu akan menumbuhkan harapan-harapan untuk bagaimana dia hidup. Makanya dari itu, hidupkan kesemangatan kita, jangan matikan semangat yang memang sudah mengembara, karena kalau sudah mati akan sulit untuk menghidupkan kembali. Karena hal itulah yang memang tidak pengen kawan-kawan yang khususnya dalam organisasi yang sudah tidak aktif dan sudah mati, kan maksudnya mati dalam artian tidak mau sudah aktif di organisasi.
ya kalau kita rambut kembali kita bisa, cuman agak sulit. Tapi yang kadang nggak hadir, kadang hadir, itu kan masih layu. Dan bagaimana kita merawat bahwasanya oh ini punya harapan untuk dia bisa aktif. Berarti siramannya kurang. Bisa Siramannya dikatakan kurang. seperti itu. Makanya hal itu memang perlu untuk bagaimana pengurus memberikan strategi ya, pendekatan emosional terus yang lain. Itu adalah bentuk dari bagaimana menyemangati teman-teman yang tidak aktif dalam organisasi ataupun di dalam bentuk pengabdian terhadap FKMSB. Ya, kalau bicara tentang barusan sejarah FKMSB, memang banyak lika-liku yang dihadapi, ya. Dan itu semua diterjang lah. Sehingga FKMSB Jombang ini berdiri sampai saat ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berdiri sampai saat ini dengan kokoh, dan alhamdulillah ada banyak perubahan lah terkait FKMSB wilayah Jombang. Dan juga jangan pernah hidup di organisasi, tapi hidupilah organisasi, khususnya di FKMSB sendiri, karena sebagai organisasi pengabdian terhadap Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Mungkin hanya itu yang bisa kita podcastkan pada malam hari ini. Semoga anggota maupun senior yang telah mendirikan FKMSB tersebut bisa maju dan bisa bermanfaat nantinya kepada masyarakat lah di sekitarnya. Mungkin cukup sekian dari kami atau dari kawan Zen pribadi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.